Nah, misalkan tadi dicek kondisinya ada sedikit goyang. Nah, berarti bisa jadi yang menyebabkan motor itu oleng itu ada di Oke, halo guys, balik lagi bersama DJR Motovlog. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu semangat menjalankan aktivitas hari ini. Oke teman-teman, pembahasan kita hari ini seputar motor fiction oleng dan cara mengatasinya. Nah, kali ini saya menggunakan gambar 3D di aplikasi SketchUp sebagai bahan penjelasan agar supaya lebih enak saja untuk kita menunjukkan bagian-bagian yang ada di bawah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengalami masalah fiction oleng, itu teman-teman jangan terlalu buru-buru mengganti atau membawa ke bengkel. Saran saya sebaiknya teman-teman periksa dulu kira-kira bagian apa yang sebenarnya rusak, dan ketika teman-teman sudah menemukannya, barulah teman-teman bawa ke bengkel untuk menggantinya. Karena menurut saya pengalaman pribadi, motor fiction ini terasa oleng, ini penyakit yang aneh. Kadang menurut kita yang menyebabkan oleng itu mungkin karena shocknya sudah bocor, tapi setelah diganti penyakitnya masih ada, dan ternyata bukan shock, tapi misalkan contoh di bagian conrod. Nah, jadi itu yang saya bilang aneh karena seperti itu. Jadi agak susah ditebak. Nah, jadi teman-teman, eh, yang harus kita lakukan sebelum memperbaikinya, kita harus cek dulu. Nah, masalah fiction oleng ini ada 6 bagian yang harus kita cek. Jadi dari 6 bagian ini nantinya akan kita temukan eh, ada alat yang sudah rusak dan sudah hancur. Nah, itu yang nanti akan kita ganti. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Dari 6 bagian itu, apa saja yang akan kita cek? Jadi yang pertama, khusus untuk motor fiction, yang pertama itu kita harus cek di bagian komstir ini. Nah, biasanya kalau kita sudah bawa jalan motor, terus ketika kita melewati jalan yang mungkin agak berlubang, itu akan terasa di tangan. Jadi akan terasa di tangan seperti ada yang longgar di bagian sini. Nah, itu pertanda eh, bearing di sini sudah mulai rusak. Dan kalau sudah semakin parah, itu akan mengakibatkan motor terasa oleng. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di bagian bearing ban depan. Biasanya di bagian bearing atau laher ban depan, kalau sudah mulai rusak atau hancur, kadang juga mengeluarkan bunyi yang kasar di bagian as ini, dan sering juga menyebabkan motor terasa oleng. Nah, jadi teman-teman di bagian depan ini ada 2 yang harus teman-teman periksa. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman periksa di bagian depan ini, terus tidak ada tanda-tanda kerusakan, itu berarti di bagian depan aman. Dan selanjutnya kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakang di bagian-bagian ini. Nah, teman-teman, rata-rata fiction yang terasa oleng itu penyakitnya hanya di bagian kaki-kaki ini saja. Oke, selanjutnya di depan tadi ada 2 yang sudah dicek.
Nah, di bagian belakang ini teman-teman ada 4 bagian yang harus kita cek. Oke, yang pertama yang harus kita cek yaitu di bagian conrodnya ini. Nah, ini hanya contoh saja. Ini bagian conrod ini harus kita cek juga. Cara mengeceknya yaitu teman-teman posisikan motor menggunakan standar 2, kemudian teman-teman ambil posisi di belakang seperti ini dan pegang di bagian arm ini, kiri dan kanan. Kemudian teman-teman coba angkat. Nah, kalau diangkat terus seperti terasa longgar di bagian ini ada goyangan, itu berarti bagian conrod sudah ada yang rusak atau hancur. Nah, selanjutnya kalau misalkan lengan ayunnya ini tidak ada tanda-tanda goyangan, tidak bergoyang, itu berarti aman, tidak ada masalah. Berarti kita lanjut ke pengecekan yang keempat. Pengecekan yang keempat itu ada di bagian as swing arm. Nah, cara mengeceknya sama seperti tadi, cuman arah arah menggerakkannya yaitu ke samping kiri dan kanan. Teman-teman gerakkan ke kiri dan kanan seperti ini. Nah, kalau terasa goyang, itu berarti bos dan bearing dari swing arm ini harus diganti dan sudah ada tanda-tanda kerusakan. Dan biasanya kalau di bagian kedua bagian ini sudah sangat parah, itu rantai bisa lepas, bisa terlepas secara bisa terlepas sendiri saat kita pakai di jalan. Nah, itu sudah bahaya. Oke, selanjutnya kalau misalkan dari kedua bagian yang tadi itu tidak ada tanda-tanda kerusakan, berarti teman-teman lanjut pengecekan di bagian kelima, yaitu di shock breaker. Nah, di shock ini yang harus teman-teman cek yaitu jika di bagian shock ini sudah ada tanda-tanda oli yang menyebar di pair yang warna kuning ini, itu berarti shock kita sudah ada yang bocor. Nah, kalau shock ini sudah bocor, itu juga menyebabkan motor terasa oleng saat dibawa. Nah, tapi kalau misalkan shock ini masih bagus, masih belum bocor, itu berarti masalahnya bukan di situ. Oke, next. Yang keenam, bagian keenam yang harus dicek yaitu sama dengan ban depan, yaitu pengecekan di bagian bearing. Bearing as roda belakang. Nah, teman-teman juga harus cek di sini kalau misalkan ada bunyi-bunyi kasar di bagian as roda belakang ini, itu harus dibuka dan dicek kondisi bearing atau laher, kemungkinan juga sudah rusak. Nah, teman-teman, misalkan dari 6 bagian tadi yang sudah kita cek, nah, misalkan yang rusak itu atau yang ada tanda-tanda kerusakan itu misalkan di bagian sini, di bagian lengan ayun, saya pilih di sini. Nah, misalkan tadi dicek kondisinya ada sedikit goyang. Nah, berarti bisa jadi yang menyebabkan motor itu oleng itu ada di bagian sini. Jadi dari 6 pemeriksaan tadi, kemungkinan satu atau dua yang nantinya akan teman-teman temui masalahnya. Nah, kita ambil contoh satu saja. Jadi di bagian lengan ayun sini. Kalau lengan ayunnya ini sudah goyang kiri kanan, itu berarti di sini kerusakannya. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu hanya satu, teman-teman. Yaitu teman-teman hanya cukup mengganti saja dengan yang baru. Karena bos semua 6 bagian ini tidak bisa diperbaiki
secara manual dan hanya bisa diganti dengan yang baru. Nah, jadi contoh tadi kerusakannya sudah kita dapat, misalkan di bagian eh, bos dan bearing di lengan ayun ini, jadi ini harus teman-teman ganti. Nah, untuk menggantinya, di sini ada dua pilihan yang bisa teman coba. Apakah teman-teman mau menggantinya menggunakan bos dan bearing yang memang bawaan fiction, atau teman-teman ingin memodifikasinya menggunakan bearing dengan kode 6901. Jadi di motor saya sekarang saya sudah menggunakan bearing 6901. Jadi di dalam ini isinya ada 6 buah bearing yang saya pakai dan sampai sekarang masih tahan, belum ada tanda-tanda kerusakan. Jadi itu dia maksudnya teman-teman, sebelum kita membawanya ke bengkel, kita cek dulu 6 bagian tadi agar supaya ketika kita sudah menemukan masalahnya di mana, itu bisa menghemat pengeluaran kita, karena memang penyakit friction oleng ini penyakit aneh. Kadang yang menurut kita yang rusak itu di bagian depan, dan ternyata setelah kita ganti, misalkan kita ganti laher atau bearing depan ini, ternyata penyakitnya masih ada. Jadi itu harus kita cek secara detail. Nah, teman-teman, saya kasih contoh, kemarin ada kasus di teman saya, motornya R15, karena mungkin dia juga belum terlalu berpengalaman mengenai masalah motor oleng, motornya R15. Nah, kemarin itu dia bilang ke saya, katanya kalau saat jalan motor eh, seperti ada bunyi berisik di bagian bawah sini, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda oleng. Nah, menurut dia masalahnya itu ada di gear setnya. Dia bilang dia akan mengganti gear setnya karena di bagian bawah sini berisik dan sudah mulai terasa oleng. Tapi saya bilang coba dicek secara teliti, mungkin bukan gear setnya, tapi dia sudah terlanjur membeli gear baru. Dia pakai gear Sinop. Ini teman-teman gambarnya. Ini dia pasang gear Sinop, dan setelah gear ini terpasang, penyakitnya itu belum hilang. Nah, setelah saya cek, ternyata yang bermasalah itu ada di bagian conrodnya ini, teman-teman. Conrodnya ini sudah sangat parah, hancur semua, ada 3. Jadi kan conrod dari R15 versi 3 itu sama dengan fiction. Ukuran kode kode partnya juga sama. Jadi yang tiga-tiganya di sini hancur semua. Bearingnya itu bearingnya itu hancur, dan bosnya itu awalnya licin itu jadi tajam. Nah, kemudian selain di conrodnya di sini sudah merambat ke bagian lengan ayun. Nah, di lengan ayun ini juga sudah hancur. Ternyata sudah hancur bearingnya. Jadi teman saya ini mengganti bos dan bearing di bagian conrod ini, dan juga mengganti bos dan bearing di bagian lengan ayun ini. Jika kita teliti dulu kira-kira di mana kerusakannya, kemungkinan kasusnya tidak akan jadi seperti teman saya ini. Karena dia tidak memeriksanya terlebih dahulu, maka dia sudah terlanjur mengganti gearsetnya, padahal gearsetnya itu masih bagus, dan ternyata yang rusak itu adalah bagian conrod dan bos bearing di swing arm. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengganti bagian-bagian yang rusak di motor,
khususnya yang penyakit fiction oleng ini. Jadi sebaiknya kita harus teliti dulu agar supaya kita lebih menghemat pengeluaran untuk biaya perbaikan motor kita sendiri tentunya. Oke, teman-teman, mungkin penjelasan saya terlalu panjang lebar dan saya harap teman-teman bisa mengerti maksud saya, dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, mungkin video saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Oke.